Renungan Hari Minggu Advent keempat tahun A, Minggu 18 Desember 2022. Allah setia dan taat memenuhi janjinya. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 10-14. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 1-7. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 1 ayat 18-24. Saudara-saudariku terkasih, saat penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang dijanjikan Allah sudah dekat. Natal sudah di depan mata. Masihkah kita meragukan kedatangan Yesus Kristus? Belum siapkah kita menyongsong kedatangannya? Saudara-saudariku terkasih, 3 bacaan hari ini akan memberikan kepastian tentang kepenuhan janji Allah. Sabda Tuhan menyapa Raja Ahaz yang lebih mengandalkan kekuatannya dan tidak beriman untuk meminta suatu tanda dari Tuhan. Tetapi Ahaz menolak permohonan itu. Maka Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan sabda kebenaran kepada Ahaz dan keturunannya, bahwa baiklah dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Nubuat ini mengajak Raja Ahaz agar tidak meragukan Allah dan rencana penyelamatannya. Janji Allah tidak akan dibatalkan. Allah akan memenuhi janjinya dengan mengutus Yesus Kristus hadir di dunia. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Saudara-saudariku terkasih, Paulus lebih lanjut menekankan siapakah Immanuel yang dijanjikan Allah itu. Maka kepada jemaat Roma, Paulus memberikan jawaban bahwa Immanuel adalah Allah yang berkuasa. Immanuel adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Ia lahir dan tinggal di antara kita. Maka Paulus mengajak jemaat di Roma untuk taat dan percaya kepadanya. Bagaimana sikap kita, sikap manusia terhadap kedatangan Immanuel yang dijanjikan Allah? Saudara-saudariku terkasih, dalam kisah Injil hari ini, Santo Matius menampilkan figur Yusuf. Yusuf juga mengalami kekacauan yang sama sebelum resmi mengambil Maria menjadi istrinya. Kekacauan Yusuf terjadi bukan karena ia tidak siap menerima janji Allah, tetapi karena ia belum mengetahui secara persis bahwa Allah mempergunakan dirinya bersama Maria untuk mewujudkan rencana keselamatan Allah. Fokus perhatian Yusuf adalah pada Maria yang mengandung, bukan pada mengandung dari Roh Kudus. Suatu situasi yang sulit untuk dipahami oleh manusia, seperti Yusuf. Namun karena dilatar belakangi oleh sesuatu kepribadian yang baik, tulus, dan tak mau menjelekkan orang di hadapan umum, Yusuf berencana untuk menceraikan calon istrinya Maria secara diam-diam. Dalam proses pengambilan keputusan ini, Allah hadir dan memberikan penjelasan kepada Yusuf. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena ia mengandung dari Roh Kudus. Ia akan mengandung seorang anak laki-laki yang engkau harus beri nama Yesus. Pemberian tanggung jawab kepada Yusuf
untuk memberi nama kepada Yesus, mendampingi dan menghantar Yesus untuk masuk dalam pemenuhan janji keselamatan Allah. Yesus adalah penggenapan dari janji Allah. Immanuel, Allah beserta kita. Bagaimana Yosef bersikap terhadap penjelasan Allah itu? Ia taat dan bertanggung jawab kepada Allah, biar hanya melalui mimpi dan melaksanakan perintah Allah itu. Di samping itu, Yosef menerima Maria apa adanya dan bersama Maria membesarkan Yesus. Dengan pendampingan yang tulus dan murni dari Yosef dan Maria, membuat Yesus semakin teguh dalam melaksanakan rencana keselamatan Allah. Pertanyaan, mengapa Allah harus terus-menerus membimbing, mengarahkan Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya? Karena Allah mau mewujudkan rencananya melalui keturunan Daud. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana sikap kita dalam menantikan kedatangan Tuhan yang saat ini sudah dekat? Kita diminta untuk dengan sabar, tenang, dan menantikan kedatangan Kristus. Kita berhadapan dengan banyak persoalan, banyak tantangan dan kesulitan. Kita dituntut untuk menjadi pendengar yang setia. Kita dituntut untuk memberi, mendampingi, dan menghantar orang kepada Yesus. Kita dituntut untuk taat dan bertanggung jawab kepada Allah, biarpun hanya melalui mimpi, dan setia melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena apa? Karena yang kita nantikan adalah Immanuel, Allah beserta kita.